Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa merasakan berbagai kenikmatan di kehidupan ini. Tak lupa pula, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh kemodernan ini. Teman-teman sekalian, tak bisa kita pungkiri bahwasanya telah hampir 2 tahun ini kita berada di masa pandemi. Berbagai istilah telah kita hadapi, dari mulai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kemudian beralih pada era new normal, kemudian berlanjut lagi pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering dikenal dengan PPKM. Dari mulai PPKM darurat, mikro hingga level 4. Teman-teman sekalian, kata merdeka yang dahulu sering disorak-sorakan atas kebebasan dari para penjajah, rasanya di zaman sekarang ini memiliki makna baru, yaitu merdeka adalah mampu terus berdikari di tengah masa pandemi. Teman-teman sekalian, ternyata apabila kita menengok pada sejarah Islam, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun pernah terjadi masa pandemi pula. Bedanya, pada masa Rasulullah, masa pandemi disebabkan oleh virus taun, yaitu virus yang berasal dari tikus. Virus taun sama halnya dengan virus corona, yaitu dapat menular dan dapat menyebabkan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila terdapat suatu penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila terdapat penyakit itu di suatu daerah dan kalian berada di tempat itu, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman sekalian, dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah pun telah mewanti-wanti kita untuk melakukan isolasi secara mandiri, karena di mata Islam satu nyawa seorang muslim sangat berarti. Sebagaimana yang kita ketahui juga, dari mulai PSBB, era new normal ataupun PPKM masih belum mengizinkan pembelajaran di sekolah secara tatap muka. Pembelajaran masih dilakukan secara virtual di rumah. Di tahun ajaran baru ini, tahun 2021, memang terdapat beberapa sekolah yang telah memberlakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara terbatas. Namun tetap saja, kegiatan belajar mengajar masih dominan dikerjakan secara virtual. Namun sangat disayangkan, belum seutuhnya para pelajar di Indonesia dapat memanfaatkan waktu di rumah. Karena kegiatan belajar mengajar secara online tersebut otomatis memberikan kita masa luang yang begitu banyak. Dengan belum kepiawaian memanfaatkan waktu untuk belajar dan mengasah skill, terjadilah banyak kontroversi. Sebagaimana yang telah ramai dibicarakan terkait tentang pembelajaran jarak jauh, terdapat banyak kontroversi. Dari mulai kontroversi wilayah non-signal, masalah finansial, kegagapan teknologi, bahkan mental yang belum terbiasa melakukan pembelajaran secara virtual begitu ramai menghiasi masa pandemi ini. Dengan demikian,
Suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan atau skill di rumah sangat dibutuhkan. Karena tak bisa kita pungkiri juga kondisi menyeret kita pada masa pandemi ini, yaitu masa yang serba sulit dengan akses pembelajaran yang terbatas. Terdapat beberapa kompetensi atau keterampilan yang bisa kita latih, bisa kita kembangkan meskipun di rumah sambil rebahan sekalipun. Sebagai generasi penerus bangsa dan penopang peradaban Indonesia kelak, kita perlu mengasah skill kita. Untuk menghadapi tantangan zaman, kita bisa mengasah beberapa keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang wirausahawan. Keterampilan-keterampilan tersebut diantaranya seperti keterampilan dasar menulis, membaca, berhitung, ataupun mendengarkan, kemudian keterampilan konseptual, keterampilan administratif, keterampilan manajemen waktu, keterampilan pengambilan keputusan, dan keterampilan teknologi. Selain keterampilan-keterampilan itu, terdapat beberapa keterampilan yang diprediksikan akan menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan. Mengutip dari ADN Times, bahwasanya terdapat beberapa keterampilan yang sangat diperlukan di masa depan nanti. Yang pertama yaitu emosi intelijen, kecerdasan emosi. Yang kedua yaitu adalah critical and analytic thinking. Yang ketiga yaitu complex problem solving and creativity thinking. Yang keempat technology design and programming. Dan yang kelima creativity and creating strategy. Keterampilan-keterampilan tersebut pada dasarnya bisa kita latih dan kita kembangkan di rumah dengan memanfaatkan sosial media yang kini telah banyak dimanfaatkan oleh generasi yang peduli akan kemajuan bangsa. Kita bisa mempelajari tentang teknologi melalui YouTube, melalui Instagram, atau Facebook sekalipun, bahkan TikTok pun telah banyak konten-konten yang mengedukasi kita terkait pembelajaran yang dapat mengembangkan skill kita. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita rasakan tentang betapa sulitnya melakukan belajar di masa pandemi ini karena terbatasnya pertemuan kita secara langsung dengan guru kita, namun zaman terus menuntut kita untuk terus berkembang. Seakan-akan zaman tidak ingin bertoleransi kepada kita yang merasakan betapa sulitnya akses pembelajaran di masa pandemi ini. Maka dari itu teman-teman, diharapkan saya dan teman-teman semua dapat memanfaatkan waktu luang kita dengan memanfaatkan kegiatan di rumah dengan hal-hal positif dan dapat mengembangkan skill kita. Saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.